Yusya Agustina Panjaitan. Hai, perkenalkan nama saya Rima Melati Sinaga. Hai, perkenalkan nama saya Rosalinda Sirega. Hai, saya Elfrida Tinambunan. Kami dari kelompok 2, mata kuliah perkembangan peserta didik, akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Perkembangan Kognitif Siswa SMA selama Pandemi COVID-19. Berikut materinya. Baik, di sini saya akan mempertanyakan sebuah pertanyaan tentang dampak pembelajaran daring bagi anak SMA. Jadi di sini saya sudah menemukan narasumber saya. Nama saya Jackson Sinaga, kelas 1 SMA. Nah, di sini saya akan mempertanyakan kepada saudara, apakah gurumu sering melakukan tanya jawab secara individu? Sering. Contohnya, guru memberikan kepada kami 10 soal dan kami disuruh menjawabnya satu persatu. Yang kedua, apakah gurumu sering membuka dan menutup proses belajar mengajar dengan motivasi? Sering. Seperti apa motivasinya? Kami disuruh belajar di rumah. Baik, yang ketiga, apakah ada tugas dari gurumu yang tidak kamu kerjakan sampai saat ini? Tidak. Yang keempat, apakah ada salah satu dari gurumu yang memberikan tugas sesuai kompetensimu? Pernah. Dan selanjutnya, yang kelima, apakah kamu senang jika tugas yang diberikan gurumu adalah salah satu ketertarikanmu? Senang. Sepertinya. Apabila guru memberikan kami soal otomatis saya dapat mengerjakannya. Selanjutnya, apakah dalam proses belajar daring ini diterapkan bidang studi mutan lokal? Tidak. Yang ketujuh, apakah dengan belajar daring ini kamu sudah mulai bisa beradaptasi dengan teman-teman lain yang sebelumnya tidak kamu kenal? Ya, tentunya. Ya, tentunya. Apakah ada kerjasama atau saling membantu di antara saat mengerjakan tugas? Ada. Contohnya saya tidak tahu dan saya dapat berkomunikasi dengan teman. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada di antara kalian yang benar-benar tidak mengikuti lagi proses belajar mengajar secara daring ini? Ada. Karena dia tidak mempunyai handphone. Baik, mungkin hanya itu saja wawancara singkat kami. Semoga wawancara tadi bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Di awal video, kita telah mendengarkan hasil wawancara pertama. Berikut hasil wawancara kedua. Selamat malam adik, maaf mengganggu waktunya. Saya mau melakukan wawancara, apakah ada waktunya? Boleh, ada. Baiklah adik, saya mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen. Bolehlah diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ernita. Saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Umur saya sekarang 17 tahun. Baiklah adik, saya rasa Anda adalah orang yang tepat untuk dijadikan narasumber. Apakah sudah bisa dimulai wawancaranya? Adik, menurut kamu, mana yang lebih baik, belajar dengan cara online atau bertatapan muka? kalau menurut saya yang lebih baiknya sih bertatap muka. Oh iya. Kenapa kamu lebih suka dengan bertatapan muka? Karena melalui tatap muka kan kita bisa menerima teorinya secara langsung dari gurunya, penjelasan secara langsung juga dari gurunya. Jadi kalau ada teori yang tidak kita pahamin, terus kita bisa nanyain langsung, terus pasti gurunya ngasih dong apa contoh soal buat kita lebih memahami teorinya. Kalau dari daring kan kita cuma dikasih teori tanpa pendalaman yang lebih lagi, dikasih diskusi tapi tidak puas menurut saya sih buat memahami teori tersebut. Jadi melalui tatap muka kepuasan dalam belajar lebih terpenuhi. Apakah dengan belajar daring ini tugas yang diberikan guru berkurang atau sebaliknya? Kalau dari selama daring ini tugas semakin banyak sih dikasih gurunya, soalnya kan kegiatan di rumah
selama online mungkin kita disuruhnya lebih belajar sendiri atau mencari tahu sendiri karena teorinya juga sedikit dikasihnya, mungkin yaitu kita lebih disuruh mencari lebih banyak sendiri kali. Coba kamu sebutkan proses belajar seperti apa yang mudah kamu pahami secara daring atau tatap muka? Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya lebih sukanya dan lebih memahami teorinya tatap muka karena kan kita lebih puas dalam menanya langsung, dalam menerima teori langsung daripada daring. Soalnya kan kalau dikasih video-video tanpa penjelasan yang lebih susah, jadi menurut saya sih tatap muka aja sih. Apakah kamu senang jika belajar online-nya atau daring diperpanjang? Kalau saya sih enggak, lebih baiknya kalau bisa dicepat-cepat karena kalau makin diperpanjang kan, karena kan menurut saya tadi kan kalau daring kan susah dipahami, kalau diperpanjang kan makin boros jadinya. Oh iya. Lebih baik disingkat kalau bisa. Apa yang membuat kamu senang atau tidak senang? Kalau saya kan tadi tidak senang terus karena tidak senangnya itu karena saya kan contohnya tinggal di pedesaan, jadi susah mengakses, membuka linknya, susah buat ngisi absennya, loading terus kadang juga orang rumah dikiranya saya main HP terus padahal ngerjain tugas gitu sih. Apakah saat belajar daring ini guru bidang studi kamu lebih tegas mengajar daripada bertatap muka? Kalau soal lebih tegasnya, menurut saya lebih tegasan bertatap muka karena kan contohnya kita nggak ngasih tugas pasti dikasih hukuman kan. Kalau daring kalau nggak dikasih paling nilainya yang 0 tapi dihukumnya juga nggak. Jadi kalau ketegasan menurut saya yang tatap muka lah. Manakah yang menurut kamu yang lebih membosankan, belajar online atau belajar dengan tatap muka? Kalau soal bosan ya, kalau menurut saya bosannya itu tatap muka karena soalnya kan guru kalau ngejelasin ada juga guru yang ngejelasin tuh ngebosanin. Kalau daring kan kita harus ngejar deadline lah, ngejar tugas yang menumpuk tadi. Jadi kalau soal bosan menurut saya tatap mukanya. Apakah ada di antara kamu atau teman-temanmu yang masih tidak dapat mengoperasikan gawai saat proses belajar daring? Kalau gawai udah semua lah ya, soalnya di grup juga pada aktif. Terus udah semua menurut saya grup. Zaman sudah maju ya kan? Ya udah bisa semua. Pertanyaan yang terakhir, coba sebutkan apa saja kendalaan kamu dalam belajar online ini? Kendala saya yang paling utama sih jaringannya ya. Soalnya kan ya saya bilang tadi juga kan saya tinggal di desa, susah ngirim tugasnya loading terus paketnya ngisi, terus kendala ini yang main HP mulu yang dibilang orang tua, padahal kan kita ngerjain tugas dikira main HP mulu. Padahal belajar. Ya. Ya sudahlah. Baiklah, sekian hasil wawancara yang saya dapat dari anak SMA. Sekian dan terima kasih.